Setelah Wang Lin memasuki makam Suzaku, Wang Lin kembali mengingat perkataan si Tunan kalau di makam Suzaku ada bagian dalam dan luar. Di pusat bagian dalam adalah tempat makam Suzaku generasi pertama Ye Wuyou, sekaligus tempat kristal kultivasi bintang berada. Sementara itu, Wang Lin saat ini berada di bagian luar makam Suzaku, dan dia merasa heran karena tempat itu tidak seperti yang dikatakan oleh si Tunan. Wang Lin tidak dapat menemukan tempat altar itu berada, dengan perasaan ilahinya. Wang Lin juga tidak menemukan orang lain dari jarak 5.000 km darinya. Dia mengira kalau setiap orang yang masuk makam Suzaku akan tersebar ke berbagai tempat. Setelah memikirkan hal itu, Wang Lin terbang dan pergi dari sana. Saat Wang Lin pergi, tiba-tiba sepasang mata muncul dari tanah dan menatap Wang Lin yang pergi. Kemudian sepasang mata itu kembali menghilang ke dalam tanah. Sementara itu, Wang Lin yang sedang terbang tiba-tiba berhenti dan mundur. Sebuah ledakan muncul di depan Wang Lin dan api biru muncul. Kemudian asap hitam yang keluar dari tanah berkumpul di api biru dan membentuk tentakel. Melihat hal itu, Wang Lin langsung mengeluarkan pedang surgawi dan melancarkan serangan pada api biru tersebut. Asap hitam itu tiba-tiba membentuk sebuah perisai untuk melindungi api biru dari serangan Wang Lin. Kemudian asap hitam semakin banyak berkumpul dan berubah bentuk seperti anak kecil berusia 8 tahun. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Dia menatap Wang Lin dan berkata, "Jangan pergi. Bermain denganku." Melihat hal itu, Wang Lin mengabaikan anak kecil itu dan pergi dari sana. Namun tiba-tiba sebuah dinding yang tinggi muncul untuk menghalangi Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin berteleportasi melewati dinding dan kembali terbang menjauh. Namun anak kecil itu terus mengejar Wang Lin. Melihat hal itu Wang Lin berkata, "Kamu cari mati." Kemudian Wang Lin melancarkan serangan pedang surgawinya ke arah anak kecil itu. Seketika tubuh anak kecil itu hancur menjadi bintik-bintik saat terkena serangan Wang Lin. Setelah itu Wang Lin dengan cepat pergi dari sana. Namun saat ini bintik-bintik kembali berkumpul dan tubuh anak kecil itu kembali terbentuk. Dia menatap Wang Lin ke arah Wang Lin pergi dan berkata, "Jangan pergi." Sementara itu, Wang Lin yang sudah pergi jauh dari anak kecil itu, dia berpikir ada yang aneh dengan anak kecil itu. Karena saat tubuhnya hancur menjadi butiran-butiran kecil, Wang Lin merasa butiran itu adalah jiwa dan dia berpikir kalau anak kecil itu adalah tubuh roh yang terbuat dari potongan-potongan jiwa manusia yang digabungkan. Setelah memikirkan hal itu, Wang Lin kembali mengingat perkataan si Tunan kalau potongan jiwa semua orang ada di dalam kristal kultivasi bintang. Namun dia heran kenapa potongan jiwa itu ada di sana. Wang Lin pun mengira jika potongan jiwa itu ada di sana, itu berarti Wang Lin juga bisa menemukan potongan jiwa miliknya. Setelah memikirkan hal itu, Wang Lin terus terbang ke depan menuju bagian dalam makam Suzaku. Setelah 3 hari terbang, Wang Lin masih belum menemukan perbatasan dan dia tidak melihat satu orang pun kultivator. Tak lama kemudian, dari kejauhan Wang Lin melihat 2 orang kultivator yang sedang terbang, satu pria dan satu wanita. Kemudian Wang Lin menyembunyikan tingkat kultivasinya ke tahap awal soul formasi. Mereka berdua yang melihat Wang Lin langsung menghampiri Wang Lin. Pria muda itu berkata, "Aku Murong Yun. Aku ingin tahu siapa namamu." Mendengar hal itu, Wang Lin tersenyum dan berkata, "Aku King Mu." Wang Lin menggunakan nama samaran King Mu seperti saat masuk ke sekte pemurnian jiwa. Wang Lin melihat mereka berdua dan melihat kalau kultivasi Murong Yun berada di tahap menengah soul formasi, sedangkan wanita itu berada di tahap awal soul formasi. Wang Lin juga melihat ada bekas darah di baju Murong Yun. Murong Yun pun bertanya, apakah rekan kultivator baru saja mencapai tahap soul formasi? Mendengar hal itu Wang Lin berkata, "Benar. Aku baru saja mencapai tahap soul formasi." Kemudian Murong Yun mengatakan kalau tempat itu berbahaya, dan mengajak Wang Lin bekerja sama untuk mendapatkan potongan jiwa mereka. Murong Yun juga menjelaskan kalau dia dari gelombang pertama yang masuk ke makam Suzaku, dan dia melihat Qian Feng dan Master Kutukan 8 Daun masuk ke bagian dalam makam Suzaku. Mendengar hal itu Wang Lin bertanya, bagaimana Qian Feng dan mereka masuk? Murong Yun menjelaskan kalau pintu masuk ke bagian dalam adalah sebuah altar. Namun lokasi altar itu terpencil dan sangat berbahaya. Oleh karena itu, Murong Yun mengajak Wang Lin untuk bekerja sama agar peluang berhasilnya lebih besar. Mendengar penjelasan Murong Yun, Wang Lin mengangguk. Kemudian mereka bertiga mulai terbang menuju altar. Saat mereka terbang, Wang Lin kembali melihat noda darah di baju Murong Yun, dan Wang Lin bertanya bahaya apa yang ada di altar. Mendengar hal itu, Murong Yun menjelaskan, aku hanya melihatnya dari kejauhan. 3 Master Kutukan 8 Daun dan 2 orang soul transformasi mati. Bahkan setelah mereka semua mati, aku tidak melihat musuh yang menyerangnya. Mendengar penjelasan Murong Yun, Wang Lin mulai curiga pada Murong Yun, dan mereka bertiga pun terus terbang. Kemudian wanita itu berkata, ada seseorang di depan. Kemudian di depan mereka ada seorang pria tua di tahap awal soul transformasi yang sedang dikejar oleh sambaran petir. Wang Lin sudah pernah melihat pria tua itu saat di luar makam Suzaku. Dia salah satu dari 16 kultivator soul transformasi yang dilihat Wang Lin. Saat pria tua itu melihat Wang Lin, dia menghampiri mereka bertiga.
Murong Yun melihat sambaran petir yang mengejar pria tua itu dan seketika sambaran petir itu berhenti mengejar dan pergi dari sana. Wang Lin yang sudah curiga pada Murong Yun, Wang Lin juga memperhatikan saat sambaran petir itu pergi karena Murong Yun. Pria tua itu terkejut saat melihat sambaran petir itu tidak lagi mengejarnya. Kemudian Murong Yun menatap pria tua dan berkata, "Junior." Murong Yun menyapa senior. Mendengar hal itu, pria tua itu mengabaikan Murong Yun dan menatap Wang Lin. Pria tua itu berkata, "Terima kasih banyak, rekan kultivator Cheng Niu." Pria tua itu mengira kalau sambaran petir itu berhenti mengejarnya karena Wang Lin dan dia tahu identitas Wang Lin sebagai Cheng Niu yang terkenal. Wang Lin pun memberitahu kalau sambaran petir itu pergi bukan karena dia. Pria tua itu tidak menghiraukan perkataan Wang Lin dan dia berkata, "Aku Mu Yunhai. Apakah rekan kultivator Cheng Niu memiliki petunjuk untuk memasuki bagian dalam makam?" Mendengar hal itu, Wang Lin tetap diam dan menatap Murong Yun. Mu Yunhai juga langsung menatap Murong Yun dan bertanya, "Apakah kamu tahu bagaimana memasuki bagian dalam makam?" Murong Yun pun menjawab, "Senior Mu Yunhai, junior memang tahu cara untuk masuk, tetapi senior harus berjanji untuk membawa kami juga. Jika senior setuju, maka saya berjanji akan memberitahu senior semua yang saya tahu." Mendengar hal itu, Mu Yunhai pun setuju. Kemudian Murong Yun menjelaskan kalau dia yang akan memimpin mereka ke altar, karena itu satu-satunya jalan untuk memasuki bagian dalam makam. Dia juga menjelaskan bahaya yang ada di sana. Setelah menjelaskan itu, Murong Yun juga baru tahu kalau Wang Lin sebenarnya bukan kultivator Soul Formasi. Murong Yun menatap Wang Lin dan berkata, "Senior jelas bukan kultivator Soul Formasi. Junior tidak tahu sebelumnya, saya harap senior tidak akan menyalahkan saya." Setelah mengatakan itu, Murong Yun terbang memimpin, dan mereka berempat bergegas pergi ke tempat altar itu berada. Namun karena tingkat kultivasi Murong Yun dan wanita itu di tahap Soul Formasi, jadi kecepatan terbang mereka berdua sedikit lambat dari Wang Lin dan Mu Yunhai. Mu Yunhai pun membawa Murong Yun terbang bersamanya, sedangkan Wang Lin membawa wanita itu agar mereka cepat sampai. Saat mereka terbang, wanita itu bertanya, "Apakah senior Cheng Niu?" Mendengar hal itu Wang Lin mengangguk. Kemudian wanita itu memberitahu Wang Lin untuk waspada terhadap Murong Yun. Tak lama kemudian, 3 hari berlalu dan mereka berempat tiba di pegunungan dan altar itu ada di puncak gunung. Di altar tersebut ada bekas darah yang sudah kering. Wang Lin yang melihat tempat itu merenung, karena tempat altar itu sangat berbeda dari yang dikatakan oleh si Tunan. Seharusnya altar itu berada di lembah yang dikelilingi oleh pegunungan dan bukan berada di puncak gunung. Sementara itu, Mu Yunhai meraih dahi Murong Yun untuk memeriksa ingatannya. Setelah memeriksa ingatan Murong Yun, Mu Yunhai menatap Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator Cheng, orang ini tidak berbohong." Setelah mengatakan itu, Mu Yunhai pergi ke atas altar dan setelah di atas altar, ekspresi Mu Yunhai tiba-tiba menjadi aneh, dan ketika dia berjalan ke tengah altar, dia menghilang. Sementara itu Wang Lin menatap Murong Yun dan menjentikan mantra ke dahi Murong Yun. Saat mantra itu mengenai Murong Yun meraih mantra itu dan menghancurkannya. Kemudian dia menatap Wang Lin dan tiba-tiba wajah Murong Yun berubah menjadi menyeramkan. Murong Yun pun berkata, "Bagaimana kamu mengetahuinya?" Mendengar hal itu Wang Lin berkata, "Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus menjawab beberapa pertanyaanku." Murong Yun pun mengatakan kalau dia akan menjawabnya, asal Wang Lin memberitahunya dulu. Mendengar hal itu, Wang Lin menjelaskan kalau setiap kultivator akan selalu menjaga kebersihan mereka, dan selalu menyimpan baju cadangan di tas penyimpanan mereka. Sedangkan pakaian Murong Yun berantakan dan ada bekas darah di bajunya. Selain itu baju Murong Yun berbeda dari kultivator lainnya, dan ada simbol aneh di pakaiannya. Setelah mengatakan itu, Wang Lin bertanya siapa sebenarnya Murong Yun dan apa tujuannya. Setelah mendengar jawaban Wang Lin, Murong Yun pun memberitahu Wang Lin kalau dia terbuat dari potongan-potongan jiwa, dan dia tidak memiliki tujuan. Namun dia tidak ingin para kultivator mendapatkan kristal kultivasi bintang. Tak lama kemudian, Wang Lin melancarkan serangan kepada Murong Yun, yang seketika tubuh Murong Yun hancur berubah menjadi asap hitam, dan menyatu dengan awan hitam di langit. Melihat hal itu, Wang Lin hanya tersenyum. Saat pertama kali tiba di sana, Wang Lin sudah menyembunyikan bendera 1 miliar jiwa di awan hitam tanpa disadari orang lain. Dan ketika asap hitam Murong Yun menyatu dengan awan hitam, Murong Yun berteriak kesakitan. Asap hitam Murong Yun pun kembali membentuk tubuh. Kemudian bendera 1 miliar jiwa keluar dari awan hitam. Fragmen jiwa dan 10 jiwa utama termasuk Kilin berputar di sekitar bendera. Sebelum Wang Lin memasuki makam Suzaku, dia sudah menyatukan 2 bendera jiwa lainnya dengan bendera 1 miliar jiwa. Jadi sekarang jiwa Kilin dan jiwa Li Yuanfeng sudah menjadi jiwa utama bendera 1 miliar jiwa. Melihat hal itu Murong Yun berkata, "Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku seperti ini?" Setelah mengatakan itu, Murong Yun berubah menjadi asap hitam dan melesat ke arah Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin mundur dan berteriak, "Segel!" Seketika bendera larangan juga keluar dari awan hitam, dan sebuah formasi larangan seperti sangkar melesat ke arah asap hitam Murong Yun, dan langsung menjebaknya di dalam sangkar larangan.
Kemudian sangkar larangan itu menyusut seukuran telapak tangan. Murong Yun yang terbuat dari potongan-potongan jiwa, dia sulit untuk dibunuh. Karena jika tubuhnya hancur dan potongan jiwa itu dihancurkan, potongan-potongan jiwa lainnya akan kembali mereformasi membentuk tubuh kehidupan. Namun saat kristal kultivasi bintang hancur, potongan-potongan jiwa ini juga akan hancur. Wang Lin memilih menyegel potongan-potongan jiwa itu, karena jika dia menghancurkan potongan jiwa tersebut, itu bisa saja potongan jiwa milik orang yang dia kenal atau yang Wang Lin cintai. Jadi menghancurkan potongan jiwa tersebut tidak berperasaan. Namun ada sebagian orang yang tidak berperasaan, dan menghancurkan satu persatu potongan-potongan jiwa tersebut untuk menemukan potongan jiwa mereka sendiri. Karena jika itu potongan jiwa mereka sendiri, seseorang dapat merasakannya. Salah satu orang yang menggunakan cara itu adalah Qian Feng. Saat ini Qian Feng berada di pegunungan bagian dalam makam, dan saat ini dia sedang duduk di luar gua dengan ekspresi suram. Saat Qian Feng memasuki makam Suzaku, dia juga ketemu kehidupan yang terbentuk dari potongan-potongan jiwa seperti Murong Yun, dan Qian Feng juga ditipu ke altar palsu. Namun dia bisa melarikan diri, dan pada akhirnya dia menemukan altar asli dan berhasil masuk ke bagian dalam makam. Di bagian dalam makam tersebut ada beberapa kehidupan yang terbentuk oleh potongan-potongan jiwa yang sangat kuat, dan Qian Feng tidak bisa mengalahkannya, jadi dia terpaksa mundur. Setelah beberapa hari di bagian dalam makam, Qian Feng masih belum menemukan makam Suzaku pertama Ye Wuyou, untuk menemukan kristal kultivasi bintang. Qian Feng pun berpikir jika dia tidak bisa menemukan potongan jiwanya, dia akan mati. Kemudian Qian Feng bergumam, "Zhu Kuezi, jika kamu mau mati, mati saja. Mengapa harus menyeret semua orang mati bersamamu?" Setelah mengatakan itu, Qian Feng mengeluarkan sebuah labu hitam. Tangannya membentuk segel dan kemudian Hong Di pun muncul dari labu itu. Qian Feng langsung menyuruh Hong Di untuk memancing sosok yang terbuat dari potongan-potongan jiwa yang ada di dalam gua. Saat Hong Di masuk gua, Qian Feng langsung membentuk segel untuk bersiap menyerang. Tak lama kemudian, Hong Di kembali keluar dari gua dan sosok raksasa yang terbuat dari potongan-potongan jiwa juga keluar dari gua. Sementara itu Qian Feng langsung melancarkan serangan kepada raksasa itu, yang seketika meledak dan tubuh raksasa itu hancur, dan potongan-potongan jiwa juga hancur. Qian Feng sudah membunuh sebanyak 69 makhluk yang terbuat dari potongan-potongan jiwa tersebut, namun dia masih tidak menemukan potongan jiwa miliknya sendiri. Qian Feng berpikir kalau metode terbaik untuk menemukan potongan jiwa miliknya hanya dengan menemukan kristal kultivasi bintang, namun dia masih belum menemukan makam Suzaku generasi pertama. Di sisi lain, Wang Lin yang masih di bagian luar makam Suzaku, dia memegang bola formasi yang menyegel tubuh Murong Yun. Sementara itu Wang Lin mengabaikan wanita yang datang bersamanya.